Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Pak Juni Trisularsono. Pada materi ini, kita akan belajar mengenal unsur-unsur teks eksposisi. Anak-anak, lalu apa sajakah unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi? Namun sebelumnya, materi ini sesuai dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP, yakni di KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menentukan pokok-pokok informasi teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta. Dari KD dan indikator yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi tujuan materi pada video ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menentukan pokok-pokok informasi teks eksposisi. Yang kedua, kalian dapat mendengar unsur-unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta. Anak-anak, di sini ada contoh teks eksposisi berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Silakan kalian dapat perhatikan dengan cermat penyampaian teks eksposisi ini ya. Nasib hutan kita semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurakan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah, semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang dari 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun,
Hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman dan pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa gambut, rawa atau non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3-4,4 miliar dolar atau sekira 2-4 triliun rupiah. Rupanya, kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, dari teks tersebut dapat tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Nah, karena di dalam teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Teks tersebut memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud suatu pokok pikiran yang dapat memperjelas pandangan atau pengetahuan seorang pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam teks eksposisi terdiri atas gagasan dan fakta. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, penulis teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif. Tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif. 2. Gaya penulisan bersifat normatif. Tujuan dari pemaparan paragraf eksposisi adalah menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi yang menerangkan sejelas-jelasnya tentang sesuatu yang dipaparkan. 3. Teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Fakta tersebut dapat dipakai sebagai penyumbang utama dan bersifat konkret. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks eksposisi. Jadi di dalam teks eksposisi terdiri atas dua unsur. Yang pertama dinamakan dengan gagasan dan yang kedua dinamakan dengan fakta. Nah, kita mulai dari unsur pertama, yakni unsur gagasan. Jadi gagasan biasa atau sering disebut juga dengan pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Gagasan dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan calon pembacanya. Nah, gagasan di sini tujuannya adalah
disampaikan untuk memecahkan masalah. Nah, di sini contoh gagasan yang ada di dalam teks eksposisi sebelumnya. Yang pertama adalah pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Dan contoh gagasan yang kedua, kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Unsur yang kedua yakni fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta bersifat objektif. Sebuah fakta mempunyai kebenaran mutlak dan tidak bisa dibantah. Kejadian yang bisa diterima akal sehat atau nalar tertentu. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan informasi yang disampaikan itu lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Nah, di dalam teks yang sudah disampaikan sebelumnya, di sini contoh faktanya yang pertama, dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan seluas 64 juta hektar. Dan contoh fakta yang kedua adalah tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3 sampai 44 miliar dolar atau sekira 2 sampai 4 triliun rupiah. Nah, anak-anak, unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi. Kita lanjutkan di sini adalah pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Nah, biasanya pada bagian ini digunakan untuk menentukan pokok-pokok informasi yang ada di dalam sebuah paragraf atau yang ada di dalam sebuah teks. Ya, dan di sini adalah kita gunakan untuk menemukan pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, jenis atau pola pengembangan teks eksposisi yang pertama adalah pola pengembangan umum khusus atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Nah, dalam jenis paragraf ini, cirinya adalah ide pokok atau kalimat utama itu terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelasnya. Nah, contohnya di sini kita lihat di sini di kalimat pertama. Nah, kalimat pertama di sini merupakan sebuah kalimat utama atau ide pokok. Yakni narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas di sini fungsinya adalah menjelaskan dari kalimat utama atau kalimat yang terletak di kalimat pertama ini. Di sini kalimat penjelasnya, efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Kita lanjutkan, yaitu jenis atau pola pengembangan yang kedua dinamakan dengan pola paragraf khusus umum atau sering dinamakan dengan paragraf induktif. Nah, di sini cirinya adalah ide pokok atau kalimat utama terletak di akhir paragraf. Jadi, dalam paragraf diawali dengan hal-hal yang sifatnya khusus. Kemudian diakhiri dengan uraian yang sifatnya umum. Nah, pola ini ya sama seperti yang disampaikan sebelumnya dinamakan dengan induktif. Kita bisa melihat di dalam contoh teks ini ada beberapa kalimat yang sifatnya khusus ya. Nah, kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat yang sifatnya umum. Nah, di sini kalimat khususnya atau kalimat-kalimat penjelasnya ya. Yang pertama, kebakaran hutan masih terus terjadi.
Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Dan yang kalimat umumnya di sini adalah keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Nah, itu. Jadi, intinya dari pola kedua di sini atau pola induktif diawali dengan beberapa pernyataan-pernyataan khusus yang diakhiri dengan satu kalimat yang bersifat umum. Kemudian, jenis atau pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga adalah pola paragraf campuran. Cirinya di sini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, di sini kalimat utamanya ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir. SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Nah, dari contoh kalimat tersebut, kalian bisa melihat bahwa kalimat pertama dan kalimat terakhir itu merupakan kalimat utama di dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak, mungkin itu demikian materi pada video ini. Diharapkan setelah kalian menyimak atau memperhatikan materi ini, kalian dapat menentukan pokok-pokok informasi dan mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi yang kalian baca atau kalian dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.